Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjando dari Prodi Teknik Komputer. Pada tutorial kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program Borland C++, tentang dasar-dasar program Borland C++. Selanjutnya kita masuk ke jendela Borland C++. Pada Borland C++ memiliki struktur program sebagai berikut, yaitu pertama include. Include dimulai dengan tanda tagar, lalu nama fungsi yaitu main. Merupakan nama fungsi utama pada Borland C++. Pada setiap program Borland C++ harus memiliki satu nama main dan harus ada nama main. Kita deklarasikan fungsi main sebagai fungsi tanpa nilai baik dengan menambahkan di depannya. Untuk memulai suatu program, kita gunakan tanda kurung buka dan untuk mengakhiri dengan tanda kurung tutup. Include di sini merupakan praprosesor atau pemrosesan awal. Praprosesor berfungsi untuk menginstruksikan kepada kompiler untuk menyisipkan file lain pada saat proses kompilasi. File lain pada include biasanya merupakan file header. Contoh file header yang sering digunakan adalah string 3 dan conio 3. String di sini digunakan untuk melibatkan objek setup ini in. Sedangkan file header conio di sini digunakan untuk melibatkan fungsi clr yaitu fungsi yang berguna untuk membersihkan layar dan juga fungsi get yang berguna untuk menerima input keyboard dari user. Mungkin dua file header ini yang paling sering digunakan, yaitu conio 3 dan string. Kita ketikkan yaitu pertama file header string, lalu file header conio. Lalu void main di sini. Void di sini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa fungsi main merupakan suatu fungsi tanpa nilai balik. Ini merupakan salah satu nama fungsi di Borland C++ yang harus ada dan hanya ada satu. Untuk memulai program di
menulis program di Golang C++, kita menggunakan tanda kurawal buka. Ini sebagai awal program, penulisan program yang akan di-compile. Di sini badan program. Dan diakhiri dengan tanda kurawal tutup. Tanda akhir dengan kurawal, tanda kurawal tutup. Kita tuliskan tipe data. Tipe data bisa berupa char atau singkatan dari karakter yang berfungsi untuk memasukkan atau mengolah data berupa karakter. Ukuran tipe data char yaitu 1 byte dengan jangkauan nilai 128 minus 128 sampai 128. Tipe data kedua yaitu tipe data integer dari singkat int. Data integer kita gunakan untuk mengolah data bilangan bulat tanpa mengandung digit desimal. Tipe data integer berukuran 2 byte dengan jangkauan nilai dari sekitar 32.000 minus 32.000-an, ukurannya 32.768 sampai 32.768. Tipe data selanjutnya itu yang sering digunakan tipe data long. Tipe data long hampir sama seperti data integer, yaitu untuk mengolah data bilangan bulat tanpa mengandung digit desimal dengan ukuran 4 byte dan jangkauan nilainya dari minus 2 miliaran sampai dari minus 2 miliar sampai 2 miliar. Data selanjutnya itu float. Data float di sini untuk menampung data bilangan yang mengandung digit desimal. Untuk ukuran float yaitu 4 byte sama seperti long dengan jangkauan nilai 3,4 dikali 10 kali 10 pangkat
minus 38 sampai 3,4 dikali 10 pangkat 38. Tipe data selanjutnya yaitu double. Double fungsinya sama seperti float, yaitu menampung data bilangan yang mengandung digit desimal. Dengan ukuran 8 byte dan jangkauan nilai yang lebih besar, yaitu 1,7 dikali 10 pangkat 308 minus 308 sampai 1,7 dikali 10 pangkat 308. Mungkin kelima tipe data ini yang paling sering kita gunakan, yaitu karakter, integer, long, float, dan double. Sebenarnya masih ada lagi, tapi itu jangkauan nilainya lebih besar, yaitu long, double. Ini sama seperti double ataupun float, yaitu menampung data bilangan yang mengandung digit desimal dengan ukuran data yang ditampung itu 10 byte dan jangkauan nilai 3,4 kali 10 pangkat minus 4934 sampai 1,1 kali 10 pangkat 4932. Tapi nilai tipe data long di sini sangat sering digunakan karena jangkauannya yang sangat besar. Jangkauan data yang sering digunakan mungkin hanya double, float, long, integer, dan char. Di sini saya akan sedikit memberi contoh, yaitu untuk membuat program menghitung sisi miring, luas alas, luas permukaan, dan volume kerucut. Bentuk tanda miring 2 di sini kita gunakan untuk menginputkan suatu komentar. Komentar tidak akan dikompil oleh compiler saat program dijalankan atau saat program dikompil. Di sini saya akan menggunakan tipe data float dan double. Kita deklarasikan dulu variabel float untuk masukan, yaitu jari-jari. Kita beri variabel r, dan variabel t untuk masukan tinggi kerucut. Untuk tipe data double, kita deklarasikan variabel untuk sisi, lalu luas alas, luas permukaan kerucut, serta
kerucut. Pada program C++, setiap akhir baris perintah atau pernyataan kita akhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Cout. Disinilah fungsi dari include iostream, yaitu merupakan objek cout dan cin. Memasukkan jari-jari kode. Ini untuk masukkan untuk inputan untuk jari-jari kode. Setelah dua inputan dimasukkan, yaitu inputan tinggi kerucut dan inputan jari-jari kerucut, kita mulai menghitung. Yang pertama yaitu sisi kerucut dengan variabel sisi dengan rumus R kuadrat R dikali R ditambah T kuadrat. Pada bulan terus juga ini sensitif case atau simbolnya sensitif. Jadi untuk variabel R kecil, R besar itu akan dibaca berbeda. Jadi bila kita deklarasikan variabel dengan R kecil, T kecil dan juga huruf-huruf kecil, pada saat penulisan program kita juga harus menuliskannya dengan huruf kecil. Untuk rumus sisi yaitu akar dari R kuadrat dan T kuadrat. Maka kita gunakan SIRT. SIRT merupakan akar dari bilangan yang ada di dalam kurung. Karena kita menggunakan fungsi SIRT, maka kita menggunakan include untuk mati 3 sendiri di sini kita gunakan karena melibatkan fungsi SQRT yang bermanfaat untuk operasi matematika kuadrat. Kalau kita hitung setelah sisi, kita hitung luas alasnya. Untuk rumus luas alas kerucut berupa lingkaran, dan rumus luas lingkaran adalah T dikali R kuadrat dikali R kali R. Untuk P di sini kita deklarasikan terlebih dahulu pada float. Nilai P kita ketahui yaitu 3,14 dan sudah kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita deklarasikan dan kita nyatakan bahwa P bernilai 3,14. Perhitungan selanjutnya itu perhitungan luas permukaan, luas tutup. Untuk
rumus luas permukaan kerucut yaitu B dikali R dikali dalam kurung R dikali sisi. Nah, terus selanjutnya kita hitung volume kerucut dengan rumus V dikali R dikali tinggi kita bagi 3. Setelah kita selesai menginputkan rumus dari sisi miring kerucut, luas alas kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut, lalu kita akan mengambilkan hasil dari perhitungan tersebut menggunakan sifat. Agar terlihat lebih menarik, kita inputkan sisi miring kerucut, yaitu sisi, karena pada sisi ini sudah kita hitung di sini, sisi yaitu SIRT atau akar dari R kali R tambah T kali T. Jadi kita tinggal menampilkannya pada layar. Kita gunakan ENDL. ENDL merupakan fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau ganti baris. Selain ENDL, kita juga dapat menggunakan backslash n. Tapi penggunaan backslash n harus di dalam tanda kutip. Jadi kita sekarang menggunakan ENDL. Lalu yang kedua, kita tampilkan luas alas kerucut. Tampilkan perhitungan alas, kita new line, lalu kita tampilkan luas permukaan kerucut. Kita new line, jadi kita tampilkan hasil perhitungan volume. Kita gunakan fungsi CR untuk menghapus atau untuk membersihkan layar dari pernyataan-pernyataan atau pendeklarasian yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita gunakan fungsi get untuk menerima inputan keyboard dari user. Kita cek programnya untuk compile. Biasalah akan keluar pemberitahuan make failed atau terjadi kesalahan. Kita lihat ada salah di mana, yaitu statement missing. Kedua, yaitu
ini tadi salah ketik. Kita kembali lagi. Nah, berhasil akan tampil jelas atau aplikasi dari program yang telah kita buat. Sini kita diminta untuk masukkan tinggi kerucut. Kita masukkan misalnya nilainya 15. Masukkan jari-jari kerucut, misalnya kita masukkan 10 nilainya. Lalu setelah itu program akan menghitung secara otomatis sesuai rumus yang telah kita masukkan tadi. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Sisi miring kerucut yaitu 18,0278. Karena kita masukkan rumusnya seperti berikut: CRT kali R tambah T kali T. Luas alasnya 314 yang didapat dari rumus D kali R kali R. Luas alas kerucut, luas permukaan kerucut 5660,72 didapat dari rumus D kali R kali sisi. Ini volume kerucut 1570 yang didapat dari rumus P kali R kali T dibagi 3. Saat kita ketikkan sembarang atau ketika kita ketikkan enter, akan aplikasi tersebut akan tertutup secara otomatis. Maaf, untuk rumus luas di sini ada sedikit kesalahan, yaitu rumusnya bukan P kali R kali R dalam kurung kali sisi, tapi yang dalam kurung R ditambah sisi. P kali R dikali P. Kita compile lagi. Pengompilan bisa kita gunakan tombol run, atau juga bisa kita ketikkan shift plus F9. Shift F9 pengumpulan dapat kita lihat juga langkah-langkahnya. Yang pertama kita masukkan tinggi kerucut, kita masukkan nilainya yaitu 16 atau 17. Dia akan turun ke bawah. Sini masukkan jari-jari kerucut, kita masukkan nilainya 20. Kita enter. Sinilah perhitungan dimulai. Tampilkanlah sisi, luas alas, luas permukaan, dan volume kerucut pakai briket. Tampillah hasil dari perhitungan sisi miring, luas alas, luas permukaan, dan volume kerucut dari tinggi 17 dan jari-jarinya 20. Kita ketikkan sembarang, mengakhiri aplikasi. Mungkin cukup sekian dari saya pada tutorial kali ini. Jika ada salah kata ataupun kesalahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.